Lin Xiaoqiu. Limi. Kak Mi. Hai Kak Mi. Xiaoqiu. Meski cuma wawancara petugas kebersihan, Hotel Yunding adalah hotel bintang 5 internasional paling mewah di kota ini. Jadi ketika kamu datang bekerja di sini, kamu harus serius. Mengerti? Kak Mi, bekerja di sini gajinya bisakah 3.000? Lebih dari sekadar 3.000 jika kamu berkinerja baik sekarang dan cerdas dalam melakukannya. Dalam 1 bulan, 5.000 tidak akan menjadi masalah. Aku bisa menghasilkan 5.000. Dan itu akan lebih tinggi lagi di masa depan. Ayo pergi. Orang udik. Dia bahkan tidak akan tahu jika dia dijual. Manajer Zhou. Ini Lin Xiaoqiu. Slow budget. Halo Manajer Zhou. Pakaiannya agak kampungan, tapi penampilannya cukup bagus. Siapa namamu, berapa umurmu? Anda di sini untuk wawancara. Kenapa kamu main tangan? Apa kamu masih mau bekerja di sini? Kalau tidak, pergi sana. Manajer Zhou, kemarilah. Dia baru saja datang dari pedesaan. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia sangat polos. Manajer Zhou, kamu harus melatihnya dengan benar. Kamu benar, aku suka itu. Nenek, apa kamu baik-baik saja? Biar aku bantu kamu bangun. Dia benar-benar datang ke sini untuk bekerja. Sayangku, di kota ini, jangan sembarangan membantu nenek-nenek. Hati-hati nanti mereka bisa menempel padamu. Kak Mi, dia benar-benar jatuh. Dari mana datangnya orang udik ini? Berani datang ke sini untuk membuat keributan. Di mana satpam? Apa yang mereka lakukan? Aku tidak sedang merekayasa kecelakaan. Aku di sini untuk menginap di hotel. Ada air di lantai. Terlalu licin makanya aku jatuh. Apa kamu tidak melihat ini di mana? Dengan pakaian lusuh yang kamu kenakan itu, kamu sanggup menginap di hotel mewah seperti ini. Satpam, cepat usir dia keluar. Hotel Yundingmu. Beginikah caramu memperlakukan tamumu? Nona muda kamu adalah orang yang baik hati. Aku akan mengingatmu. Pelan-pelan. Mendengar nadanya, orang yang tidak tahu akan mengira dia orang yang sangat kaya, setara dengan kas negara. Orang kaya akan berpakaian lusuh begitu. Hidung babi ditusuk daun bawang. Berlagak. Manajer Zhou. Manajer Zhou. Tamu tetaplah tamu bagaimanapun juga. Anda tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Aku memberitahumu. Apa ini tempatmu untuk bicara? Jangan lupa, kamu belum lulus wawancara. Aku yang bertanggung jawab di sini. Hotel Yunding. Kamu yang bertanggung jawab. Itu kamu? Presiden Bei. Kamu bilang kamu yang bertanggung jawab di sini. Presiden Bei. Ini salah paham. Anda adalah presiden. Tentu saja Anda yang bertanggung jawab. Dia sebenarnya bos di sini. Aku tamat. Aku malah mengira bos itu sebagai seseorang yang berbagi tumpangan. Sepertinya aku tidak akan bisa bekerja di sini. Kasihan aku tak dapat gaji 5.000 per bulan. Hotel Yunding mengutamakan setiap tamu. Kita harus selalu ingat, prinsip pelanggan diutamakan. Setiap tamu yang masuk, kita tidak boleh memperlakukan berbeda. Ya. Sedangkan kamu, bagus sekali. Hotel Yunding kita membutuhkan karyawan sepertimu. Dia di sini untuk melamar pekerjaan. Ya. Proses dokumen orientasinya. Benarkah Presiden B? Aku akan bekerja keras, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus sekali. Cukup mengesankan, bukan? Kamu langsung menarik perhatian Presiden Bei. Namun, kamu tidak punya keahlian dan tidak berpendidikan. Sejujurnya, jadilah petugas kebersihan. Baiklah, Xiaoqiu, kemarilah. Aku antar kamu urus dokumen orientasi.
Ayo mari kita minum bersama. Baiklah. Xiaoqiu, selamat datang di tim kami. Xiaoqiu, aku bersulang untukmu. Xiaoqiu, hari ini. Kalau bukan karena manajer Zhou, kau tidak akan mendapatkan pekerjaan ini. Ayo bersama manajer Zhou. Mari kita bersulang lagi. Ucapkan terima kasih yang baik padanya. Aku tidak bisa minum lagi. Kak Mi, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kita baru saja memulai. Ayo minum lagi. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kak Mi, kamu minum. Kamu bekerja keras bersamaku. Apa artinya gaji bulanan 5.000? Nanti akan ada banyak keuntungan lagi. Xiaoqiu, gelas terakhir. Setelah minum ini, aku antar kamu kembali untuk istirahat. Gadis baik, dengarkan aku. Hebat sekali. Manajer Zhou, malam ini, kau benar-benar harus bersenang-senang. Apakah kamarnya sudah siap? Semuanya sudah siap. Tempat biasa. Manajer Zhou, kalau begitu saya. Sudah disiapkan. Ambillah. Terima kasih Manajer Zhou. Xiaoqiu, aku akan mengantarmu kembali. Ayo. Aku antar kamu kembali istirahat. Gadis baik. Kulitmu sangat lembut. Sangat hidup. Masih mencoba menggangguku. Manajer umum BI kabar tentang Liontin Jiang. Segera atur waktu konfirmasi The besok. film was Temukan translated orangnya. and narrated by M Media. Itu kamu. Tolong aku. Manajer umum BI. Jam kerja malam. Apa yang kamu lakukan? Pendatang baru ini lari ke dapur belakang untuk mencuri alkohol. Aku menangkapnya basah. Aku baru saja akan mendisiplinkannya. Manajer umum BI tidak perlu merepotkan Anda. Serahkan padaku. Setelah aku menyelidiki tuntas, aku akan membereskan masalah ini denganmu. Jangan sentuh aku. Panas sekali, panas sekali. Panas sekali, panas sekali. Lin Xiaoqiu. Dia sudah dibius. Kenapa aku tidak bisa melepaskannya? Mesum. Kamu mesum. Aku akan memukulmu sampai mati. Mesum. Aku akan menendangmu sampai mati. Bi Yuandong. Kamu sudah gila mencari seseorang, sungguh. Tapi aroma pada dirinya. Kenapa sangat mirip dengan wanita yang menyelamatkanku hari itu? Minta dokter hotel. Datang ke kamar 302. Kenapa kamu? Aku baru saja The film was menyelamatkanmu. translated Kamu balas kebaikan and dengan narrated permusuhan. by M Media. Tadi malam kamu. Kamu tahu aku menyentuhmu tadi malam. Apa kamu tidak punya ide sama sekali? Kamu dibius tadi malam. Aku menyuruh seseorang mencari dokter. Pakaianmu diubah oleh staf lain. Maafkan aku.
Sudah cukup melihatnya. Cukup. Bentuk tubuhmu memang jauh lebih baik daripada para pria di desa kami itu. Maafkan aku manajer umum B. Jangan khawatir soal Su Dajun. Aku akan menyelidikinya sampai tuntas dan memberimu penjelasan. Kau belum cukup melihatnya, bahkan menyentuhnya dengan tanganmu. Tanda lahirmu ini. Itu wajar. Kau belum pernah lihat tanda lahir orang lain. Kamu adalah... Halo. Presiden Bei, istri presiden sudah dijemput. Dia ada di bawah. Baik, aku akan segera turun. Istri presiden. Kamu punya istri. Bukan urusanmu. Brengsek. Seorang wanita. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari seorang pria? Aku dengar istri presiden ada di pintu masuk. Cepat pergi dan lihat. Sebelumnya mereka semua bilang, Presiden B bahkan tidak punya pacar. Sekarang tiba-tiba muncul seorang istri presiden. Aku benar-benar tidak tahu nona muda mana yang begitu beruntung bisa menikah dengan Presiden B. Dia belum pernah menikah. Selingkuh sebelum menikah. Hina dan tidak tahu malu. Tidak. Aku akan memberitahu istri presiden. Presiden itu hanya bajingan sejati. Tak mungkin aku biarkan dia buang hidupnya dihancurkan olehnya. Bukankah mereka bilang Presiden Bei? Dia berhati murni dan estetis, dan tidak memanjakan diri dengan wanita. Selama 9 generasi hanya Presiden Bei pewaris keluarga Bei. Jika dia tidak segera menikah, seluruh keluarga Bei akan gila. Cepat lihat, istri presiden ada di sini. Selamat datang istri presiden. Selamat datang istri presiden. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Kian. Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Siu Dik itu. Bagaimana dia bisa ada di sini? Suami. Terima kasih. Berikan dia ciuman. 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 Presiden ini hanya bajingan. Masih berakting. Kian adalah sahabatku. Aku tidak akan pernah berdiam diri dan melihatnya jatuh ke dalam lubang api. Xiaoqiu, apa yang kamu lakukan? Kian, bukankah kamu di desa? Bagaimana Anda bisa menjadi istri presiden? Kenapa aku tidak bisa menjadi istri presiden? Ada begitu banyak wanita di dunia, tapi Presiden B, dia memiliki jati istri presiden. Kian, biar ku beritahu. Presiden tidak sebaik yang kau kira. Dia kehidupan pribadinya tidak pantas. Maaf, The film was aku translated tahu kau akan and sangat sedih. narrated by Aku M kira Media. itu sesuatu yang penting. Ini hanya masalah kecil seperti ini. Apakah kamu perlu begitu gelisah? Sampai seret aku ke sini demi bicara soal itu. Apa katamu, Xiaoqiu? Orang kaya mana yang tidak mata keranjang? Orang kaya mana yang gak suka hiburan? Lagi pula kamu kan sudah ke kota buat kerja. Bagaimana pemikiranmu masih seperti di pedesaan? Lalu, apakah kau mencintainya? Tentu saja aku mencintainya. Hanya saja aku lebih mencintai uangnya dan status istri presiden. Xiaoqiu, kamu juga tahu keinginanku adalah untuk sepenuh hati menikahi pria baik. Jika kamu benar-benar adalah adik baikku, harus senang dong aku nikah dengan orang kaya dan berbahagia untukku. Baiklah, aku akan naik sekarang. Tuan Bei masih menungguku. Kian. Kamu nggak mampu dapetin pria baik. Datang ke sini cuma buat malu-maluin diri. Sudah dengar, kemarin Presiden B karena petugas kebersihan menghukum Zhou Dijen.
Memintanya bersihkan toilet semalam suntuk. Si bajingan Zhao Dejen itu memang pantas mendapatkannya. Ngomong-ngomong, dari mana petugas kebersihan itu berasal? Pengaruhnya besar sekali. Mungkinkah dia kerabat Presiden B? Sepertinya dia baru. Bernama Lin Lin. Lin Xiaoqiu. Ya, itu dia. Lin Xiaoqiu. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Di permukaan kamu adalah adikku yang baik. Tapi ternyata kamu diam-diam mencuri priaku. Tidak. Aku tak bisa diam dan tunggu kematian. Pakailah. Tutup pintunya. Lin Xiaoqiu, jubah mandi ini, kau tidak mengambilnya dari kamar lain, kan? Maaf Presiden B. Aku akan melepasnya. Untukmu sekarang The film juga. was translated and narrated by M Media. Apakah suamiku sibuk? Aku masuk. Presiden B tidak ada di kantor. Lalu dia di mana? Nyonya, kenapa Anda di sini? Asisten Lee. Presiden B tidak ada di kantor. Apakah kamu tahu dia di mana? Presiden B sore ini akan bertemu klien penting. Saat ini, dia seharusnya berada di suite eksklusif Presiden, sedang berganti pakaian. Kamar mewah. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi akrab dengan Presiden B. Asisten Lee. Jetty, apakah kamu tahu arah mana? Ke suite pribadi Presiden. Apakah nyaman disentuh? Tidak, tidak. Mengapa justru? Aroma di tubuhnya sangat mirip dengan wanita dari malam itu. Di bahumu ada bekas luka. Bekas luka apa? Dia benar-benar seorang. Dia jelas punya tunangan. Tapi dia tetap memelukku. Apa katamu? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Berhenti. Kau dari Kabupaten Hai. Lin Xiaoqiu. Kau dari Kabupaten Hai. Mengapa terakhir kali kau bilang dari Kabupaten Dao? Mungkinkah aku salah ingat? Kau. Di bahumu ada bekas luka atau tidak? Nyonya, ini adalah suite eksklusif Presiden. Kamar tidurnya di sana. Saya masih ada urusan. Saya akan pergi sekarang. Kalau begitu kamu boleh pergi. Demikian. Aku tidak bisa membiarkannya tahu bahwa dia dan aku intim. Tidak. The Tidak ada film was bekas luka di bahuku. translated and narrated by M Media. Cepat lepaskan aku. Kalau nggak aku tuduh kamu pelecehan. Suami. Kenapa dia ada di sini? Jika Kian melihatku di sini, dia pasti akan salah paham. Aku tidak bisa membiarkannya melihat.
Mengapa kau panik? Lin Xiaoqiu. Suami. Kalau begitu aku masuk. Suami. Apa yang kau lakukan di sini? Suami. Aku sangat kesepian di rumah sendirian. Aku sangat merindukanmu. Suami. Bisakah kamu makan siang denganku? Aku ada klien penting sebentar lagi. Jadi aku mungkin tidak bisa menemanimu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu malam ini, maukah kamu pulang dan menemaniku? Aku akan menunggumu. Kenapa setelah melihat Kian-Kian memeluknya? Aku merasa sedikit sedih di dalam. Lin Xiaoqiu, bangun. Dia adalah pacar Kian-Kian sekarang. Belum sepenuhnya pasti. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Benar. Siapa yang meninggalkan troli pembersih di sini? Baru saja ada yang datang membersihkan. Aku perlu berganti pakaian. Jadi aku menyuruh mereka pergi. Suamiku punya bentuk tubuh yang bagus sekali. Aku tidak bisa membiarkan wanita lain melihatnya. Ini, apakah kamu kehilangan dasi? Aku akan memilihkan satu untukmu. Apakah ada di lemari? Dasi ada di sini. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi mengapa kau bersembunyi? Suami. Kamu bicara dengan siapa? Bukan apa-apa. Aku akan segera pergi. Kau harus segera kembali dan beristirahat. Aku pergi. Cepat kembali baiklah. Suami. Kalau begitu kamu harus kembali malam ini. Aku akan menunggumu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Keluar. Perasaan yang kau berikan ini, rasanya seperti kita selingkuh. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya takut Kian. Kalau istri presiden bisa salah paham. Nyonya adalah orang yang baik. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Dilihat dari nada bicaramu, kau cukup akrab dengan Su Kian-Kian. Tidak. Bagaimana mungkin aku bisa sangat akrab dengan istri presiden? Aku hanya merasa bahwa dia orang yang baik. Aku akan keluar dulu. Jika di sisiku, tidak ada wanita lain. Aku lupa tanya hidangan favorit Presiden B. Malam ini, aku harus persiapkan diri dengan baik dulu. The film was translated and narrated by M Media. Aku tahu Bei Yuandong. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik padaku? Jadi kamu Lin Xiaoqiu yang menyebabkan masalah. Orang mudik dari desa. Beraninya kamu mencoba mencuri priaku. Berani menyentuh priaku. Aku akan memastikan kamu membayar untuk ini. Nyonya, Anda di sini untuk menemui Presiden Kan. Suite pribadi Presiden B ada di depan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu beri instruksi kapan saja. Aku baru saja keluar dari dalam. Ada sesuatu yang menyangkut Anda manajer show. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Menyangkutku. Sudahlah. Lebih baik aku tidak mengatakannya. Nyonya tolong langsung bilang, jika ada apa-apa. Apakah Presiden B ingin aku melakukan sesuatu? Aku akan menanganinya dengan baik. Tidak. Sudahlah.
Aku juga tidak berpikir kamu orang seperti itu. Jadi aku akan memberitahumu. Hotelmu. Apakah ada petugas kebersihan? Bernama Lin. Lin siapa? Lin Xiaoqiu. Ya, Lin Xiaoqiu. Kamu belum tahu. Baru saja. Dia menghampiri Presiden B dan mengeluh tentangmu. Dia bilang kamu tidak baik pada karyawan. Dan gunakan posisimu demi keuntungan pribadi. Apel. Dia benar-benar berani pergi ke Presiden Bei dan mengeluh tentangku. Benar sekali. Saya pikir manajer show, kamu biasanya cukup baik padanya. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia akan menusukmu dari belakang. Tapi jangan khawatir. Untungnya, Presiden B adalah orang yang masuk akal. Dia tidak cuma dengar ceritanya. Gadis kecil yang tidak tahu diri ini. Aku pasti akan membuatnya sadar siapa yang berkuasa. Di sini. Manajer show, karyawan seperti ini. Kamu harus beri mereka pelajaran yang tepat. Agar mereka belajar dari kesalahan mereka. Kalau tidak nanti, siapa tahu masalah besar yang mereka buat. Ya. Nyonya benar. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Aku akan menanganinya sekarang. Lin Xiaoqiu, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Jangan salahkan aku. Hei Kak Junhan. Aku hampir sampai di hotelmu. Mari kita tunggu sebentar. Ayo kita makan bersama. Baiklah, kalau begitu tunggu aku di pintu masuk hotel. Aku akan datang mencarimu setelah pulang kerja. Cepat kemari. Kenapa kau lambat sekali? Aku harus pergi sekarang Kak Junhan. Cepat. Datang. Dapur kekurangan staf hari ini. Bantu aku memindahkan semua bahan ini. Pindahkan semuanya ke gudang pendingin. Dan atur dengan rapi untukku. Tapi manajer, aku sebentar lagi pulang kerja. Nanti aku juga bersihkan kamar Presiden B. Kau benar-benar merasa hebat ya? Kau hanya seorang petugas kebersihan. Kau lakukan saja apa yang aku suruh. Apa kau tidak mau bekerja di sini lagi? Cepat pindahkan. Minggir. Aku akan memindahkannya. Lebih cepat. Manajer, aku masih di dalam manajer. Ada orang di sana. Ada orang di sana. Tolong aku. The film was Pelacur berani translated berkomplot and melawanku. narrated by M. Hari ini Media. akan menjadi hari kematianmu. Di mana Lin Xiaoqiu? Manajer Zhao menyuruh saya datang membersihkan. Dia bilang Lin Xiaoqiu pergi memindahkan barang. Mungkin dia sudah urus barang lalu pergi santai. Bermalas-malasan. Orang itu, dia bekerja sampai mati. Bagaimana mungkin dia bermalas-malasan? Pakaiannya masih di sini. Dia bahkan meminta saya menjaga pakaiannya. Kemana dia pergi memindahkan barang? Sepertinya itu ruang penyimpanan dingin. Presiden Bei, Aku tidak bisa tidur. Nenek masih menungguku pulang. Untuk memberinya kehidupan yang baik. Presiden B, selamatkan aku. Meskipun kamu sangat tampan. Tapi, kamu tidak bisa muncul di mimpiku lagi. Mengerti? Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Hai Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu, kau baik-baik saja. Mengapa setiap kali aku dalam bahaya? Selalu dia yang muncul. Presiden B, andai saja kamu tidak punya pacar, itu akan sangat bagus. Apa katamu?
sudah merasa lebih baik. Aku belum pernah melihat Presiden Bei begitu peduli pada karyawan wanita manapun. Lin Xiaoqiu, kau benar-benar beruntung. Terima kasih Presiden Bi. Presiden Bei, maafkan aku. Jika bukan karena penemuan tepat waktu. Hari ini, berita tentang karyawan Hotel Yunding membeku mati dalam kecelakaan gudang es akan menjadi berita utama. Apakah kau tahu dampak seperti apa yang akan ditimbulkan pada Hotel Yunding? Presiden Bei, pasti ada karyawan yang keliru mengira dia sudah selesaikan semuanya. Pintunya baru saja ditutup. Kenapa tidak periksa dulu sebelum tutup pintu? Kesadaran keselamatan mingguan. Aku lihat kau belum mengingatnya sama sekali. Aku akan kembali dan tegur mereka keras-keras. Pemecatan. Jika ada lain kali, jabatannya sebagai Direktur SDM akan hilang. Ya. Sama sekali tidak akan ada lain kali. Lin Xiaoqiu, ini bahkan tidak bisa membunuhmu. Tunggu saja. Kau baik-baik saja. Aku akan bawa kamu periksa ke The rumah film sakit. was translated Aku baik-baik saja. and narrated Xiaoqiu. by M-Media. Kak Junhan. Hei Kak Junhan. Lee Junhan. Kudengar kamu terkunci di ruang pendingin. Jadi aku bergegas kemari. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Itu adalah Presiden Bi yang menyelamatkanku. Kau siapa? Lee Junhan. Teman dari Lin Xiaoqiu. Halo. Kak Junhan benar-benar luar biasa. Dia peraih nilai tertinggi ujian masuk kami. Dia juga satu-satunya di seluruh desa kami yang masuk Universitas Tsinghua. Aku tidak sehebat yang kau katakan. Kau membuat Presiden Bi menertawaiku. Tapi kamu benar-benar luar biasa. Saat hasil ujian masuk keluar tahun itu, bahkan para pemimpin daerah datang ke desa kami. Kamu adalah kebanggaan seluruh desa kami. Kalau begitu aku akan mengantarmu untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Presiden Bi ingin bergabung dengan kami. Presiden Bi tidak akan bergabung. Dia masih harus menemani istrinya. Kalau begitu jangan ganggu dia. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kami harus mengundang Presiden Bi lain kali. Terima kasih Presiden Bi. Jika bukan karena kamu hari ini, aku mungkin tidak akan selamat. Setidaknya kau punya sedikit hati nurani. Kau bisa simpan pakaian itu untuk hangat sementara. Kami tidak akan merepotkan Presiden Bei. Aku juga punya pakaian di sini. Jadi Xiaoqiu tidak perlu mengembalikannya padamu. Kalau begitu kami akan pergi sekarang. Apakah Lin Xiaoqi tinggal di asrama karyawan? Jam berapa jam malam untuk asrama karyawan? Presiden Bei kami adalah asrama staf, bukan asrama universitas. Tidak ada jam malam. Tidak ada jam malam. Kalau karyawan tidak kembali ke asrama malam, dan sesuatu terjadi, hubungi logistik. Segera revisi peraturan. Setiap malam jam 10 malam. Tidak. Paling lambat jam 9 malam mereka harus di asrama. Kalau begitu, bagaimana kalau karyawan berpacaran dan menginap di hotel di luar semalam? Kami tidak bisa mengendalikan itu. Presiden Bi memang bertindak tidak biasa terhadap Lin Xiaoqiu. Dia sedikit terlalu khawatir, bukan? Apa katamu? Aku akan pergi sekarang. Mengapa setelah melihat dia pergi dengan pria lain? Aku jadi sangat marah. Presiden Bei, Nyonya memintaku untuk bertanya padamu. Apakah kau akan kembali malam ini? Katakan padanya. Aku akan kembali sekarang. Kau sangat dekat dengan bosmu. Tidak. Aku hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin aku bisa dekat dengan bos? Tapi aku melihat bagaimana dia bersamamu. Dia tampak sangat khawatir. Bagaimana mungkin begitu? Hari ini aku kebetulan terlihat oleh bos. Dan lagi pula, bos akan segera menikah. Kian bilang dia juga meninggalkan desa. Dan juga ada di kota. Lain kali mari kita ajak dia keluar. Dan berkumpul. Kian. Ada apa? Kak Junhan. Tunangan bosku adalah Kian.
Apa kau bilang? Qian Qian adalah tunangan Bi Yuandong. Bi Yuandong adalah pewaris grup B. Kalau begitu Qian Qian akan menjadi istri presiden bukan? Tapi dia masih teman baik kita. Hanya saja, aku jarang bisa bertemu dengannya sekarang. Kalau begitu nanti aku traktir nonton film. Bukankah kau bilang sebelumnya, kalau kau sudah lama tidak menonton film, setelah makan malam, aku akan mengantarmu menonton film. Karyawan harus sudah di asrama staf jam 9. Jam 9 malam. Asrama karyawan juga punya jam malam. Kak Junhan, setelah makan malam, aku takut tidak bisa pergi menonton film denganmu. Tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu lain kali di akhir pekan. Ayo makan. Jangan pikirkan itu lagi. Malam ini, aku harus memenangkan hati Bei Yuandong. Nyonya, tuan muda sudah kembali. Suamiku, kamu sudah kembali. Aku sudah menunggumu begitu lama. Apa kamu lapar? Kalau tidak, aku akan minta pelayan buatkanmu makanan. Tidak lapar. Pijamannya bagus. Ini, aku secara khusus memilihnya untukmu. Bekas luka ini dari luka lama. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Suamiku, sudah larut. Ayo tidur. Tapi mengapa aroma di tubuhnya terasa sangat berbeda dari hari itu? Namun Lin Xiaoqiu, sabun mandi apa yang kau gunakan sebelumnya? The film was Aroma di translated tubuhmu and narrated by berbeda M dari Media. saat kita bersama hari itu. Dia bahkan tak ingat wajahnya. Tapi dia mengingat aromanya. Aku ganti yang lama setelah tiba di sini. Apa kamu tidak suka aroma ini? Tidak selama kau suka menggunakannya. Aku tiba-tiba teringat. Masih ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Kau akan tidur sendiri malam ini. Suamiku. Lin Xiaoqiu, kamu pasti bermain curang. Makanya Bei Yuandong tak mau menyentuhku. Hei, aku mau tanya. Dulu saat kamu di pedesaan, sabun mandi jenis apa yang kamu gunakan? Jenis yang biasa, ada di toko kecil kampung. Aku bawa 2 botol dari kampung. Kamu mau? Besok aku akan ambil dari kamu. Seorang gadis dari pedesaan. Orang udik. Hak apa dia punya untuk bersaing denganku? Qian. Hei Qian. Ini semua milik Kak Junhan. Spesialisasi yang dibawa dari kampung halamannya. Telur-telur ini dibeli dari Bibi Xiang. Itu telur ayam kampung asli. Baiklah. Ini adalah kedai kopi kelas atas. Bukan pasar desa yang bising. Jangan mempermalukan dirimu, cepat bangun. Maaf. Kak Junhan bawa banyak makanan enak. Aku terlalu senang. Dan tidak bisa menahan diri. Apa kamu membawa sabun mandi? Semuanya ada di keranjang. Qian. Bukankah kamu tidak suka sabun mandi ini? Bilang itu terlalu murah. Dan tidak wangi. Kalau bukan untuk tidur dengan Bei Yuandong. Siapa yang pakai barang murah begitu? Setelah lama pergi, aku rindu aroma ini. Qian. Kak Junhan juga ada di Haicheng. Bisakah kita makan bersama?
Kita lihat saja nanti. Xiao Qiu. Apakah kakak Junhan menyukaimu? Dia datang mencarimu begitu dia tiba di Haichang. Bagaimana mungkin begitu? Kak Junhan adalah mahasiswa yang masuk Universitas Tsinghua. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Kenapa tidak? Dulu di kampung halaman kita, dia selalu menempel padamu. Kamu yang pertama dia beritahu waktu masuk universitas. Mengetahui kamu bekerja di Haichang. Dia datang ke sini untuk bekerja. Kalau ini bukan menyukaimu lalu apa? Xiao Qiu. Bagaimanapun kamu cuma petugas kebersihan hotel. Kenapa kamu tidak mengundurkan diri saja dan menikah dengan kakak Junhan untuk hidup anak? Tidak. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Kak Junhan dan aku hanya berteman. Lagi pula pekerjaanku saat ini cukup bagus. Aku sudah dipindahkan dari Departemen Kebersihan ke Departemen Tata Graha. Lihat, bukankah itu masih seorang petugas kebersihan? Xiao Qiu. Atau kamu mau menikah dengan orang lebih kaya? Aku punya koneksi sekarang. Selama aku berbicara dengan Yuan Dong, bisa kenalin kamu sama generasi kedua keluarga kaya. Dan kamu bisa sepertiku, makan enak dan hidup mewah setiap hari. Dan tidak perlu bekerja lagi. Aku nggak mau nikah sama anak orang kaya. Aku ingin mengejar cintaku sendiri. Lagi pula gaji saya sudah naik sekarang. Setiap bulan, saya bisa memberi nenek tambahan 2.000 yuan. Setelah saya menabung sedikit lebih banyak uang. Aku juga bawa nenek tinggal bareng kami. Xiao Qiu, kamu benar-benar naif dan polos. Tidak heran kamu akan bekerja seumur hidupmu. Baiklah. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Aku ada janji perawatan kecantikan. Ini telur ayam kampung asli. Sangat bergizi. Pastikan jangan sampai busuk. Mengerti? Aku susah habiskan sarang burung walet tiap hari. Tetap makan telur ayam kampung dari sini. Orang udik akan selalu menjadi orang udik. Seumur hidup mereka tak bisa jati burung phoenix di dahan. Presiden B. Anda sudah kembali. Lin Xiaoqiu. Kakak Junhan membawa ayam kampung dari pedesaan. Untuk terima kasih atas pertolongan kemarin. Saya sudah merebusnya menjadi sup. Li Junhan. Kau sangat akrab dengannya bukan? Kami tumbuh bersama sejak kecil. Tentu saja kami sangat akrab. Berapa banyak yang sudah Anda minum? Presiden B, minumlah sup ayam ini untuk menyadarkan diri. Aromanya masih sangat familiar. Apakah kau benar-benar punya bekas luka di bahumu? Presiden B Anda sudah terlalu banyak minum. Tapi mengapa kemudian kau dan wanita yang menyelamatkanku memiliki aroma yang sangat mirip? Sebenarnya, hari itu adalah Bi Yuandong, kau benar-benar gila. dia akan menikahi Kian. Bagaimana mungkin saya bisa? Tidak, Presiden B. Presiden B, Nyonya sangat baik kepada Anda. Kita tidak bisa melakukan ini. Bagaimana jika aku tidak punya nyonya? Bi Yuandong, omong kosong apa itu? Presiden B, kita tidak bisa melakukan ini. Mungkinkah? Aku benar-benar jatuh cinta pada Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Kenapa Presiden B belakangan ini terus-menerus menggangguku? Ternyata, dia terpesona olehmu pelacur. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya, aku baru saja melihat Lin Xiaoqiu keluar dari kamar Presiden B.
Di tengah malam, dia pasti berusaha untuk naik pangkat dan naik ke ranjang Presiden Bei. Dia bahkan berani merayu Presiden Bei. Nyonya, jika Anda tidak mengendalikannya, Presiden Bei benar-benar akan tergoda olehnya. Memanjat ke tempat tidur priaku di tengah malam. Masih pura-pura jati wanita suci dan murni. Lin Xiaoqiu, kamu mencari mati. Aku memberitahumu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus membuat Presiden Bei membencinya. Setelah aku menjadi istri presiden, aku pasti tidak akan lupa untuk memberimu imbalan. Nyonya besar, kenapa tidak beritahu kami sebelum datang? Presiden Bi belum datang bekerja hari ini. Anak buta durhaka itu. Untuk apa aku mencarinya? Aku di sini untuk mencari menantuku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Nyonya besar, Nyonya Presiden, dia di villa, bukan di hotel. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana? Aku mencari menantu perempuan yang lain. Jangan ikuti aku lagi. Presiden Bei, Nyonya besar sudah tiba di hotel. Dia bilang dia mencari menantunya. Maafkan saya. Apakah Anda baik-baik saja? Bibi. Xiaoqiu, akhirnya aku menemukanmu. Bibi. Anda tidak lagi menjadi petugas kebersihan di villa. Anda datang bekerja di hotel kami. Kalau begitu Anda datang ke tempat yang tepat. Hotel kami, manfaatnya sangat bagus. Bosnya juga sangat baik. Apakah nama bosmu Bei Yuandong? Itu nama bosnya. Tidak bisa bilang seenaknya. Orang lain tidak bisa memanggilnya begitu. Tapi aku bisa memanggilnya begitu. Anak baik, apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu punya pacar? Tidak, itu luar biasa. Aku akan memperkenalkan putraku padamu. Tingginya 1,80 meter. Dia tidak merokok atau minum. Dan dia tampan. Kamu pasti akan puas saat melihatnya. Bibi, saya tidak ingin menjalin hubungan sekarang. Ada apa? Apakah kamu sudah punya seseorang di hatimu? Lin Xiaoqiu, apa yang sedang kamu lakukan? Liu Qing, Kamu sudah bersihkan semua kamar. Hanya bermalas-malasan di sini. Dari mana datangnya para pemalas ini? Ini adalah lantai VIP. Bukan sembarang kucing atau anjing yang bisa masuk. Sekarang cepat keluar. Manajer Liu, hari ini dia membersihkan bersama kami. Dia belum sempat mengambil seragamnya. Lambat. Bisakah kamu sedikit lebih cepat? Kelompok tamu ini akan melakukan daftar masuk. Spray baru sudah habis semua. Saya akan turun dan mengambilnya sekarang. Para tamu akan segera datang. Kamu masih sempat kalau turun ambil sekarang. Bukankah ini ada di sini? Ini adalah spray lama yang baru saja diganti. Aku bilang kamu bodoh dan kamu memang bodoh. Selama tidak terlihat kotor secara kasat mata, pasang saja kembali dan gunakan. Jangan menunda-nunda. Manajer Liu ini tidak bisa diterima. Spray lama ini belum dicuci atau didisinfeksi. Ini tidak memenuhi standar kebersihan hotel. Dan tentu saja tidak memenuhi standar kebersihan hotel bintang 5. Ini juga tidak menghormati tamu. Aku bilang kamu keras kepala. Dan kamu memang keras kepala. Spray tidak akan membunuh siapapun. Jika ada bau, semprotkan saja parfum di atasnya. Jika kamu menunda tamu melakukan daftar masuk, dan itu memengaruhi kinerjaku, kamu tamat. Manajer Liu seberapapun terburu-burunya waktu. Kita tidak bisa melakukan ini. Saya akan mengambil spray baru sekarang. Apa posisimu? Petugas kebersihan rendahan berani lawan prinsipku. Aku adalah manajer tata graha. Apa yang aku katakan adalah perintah. Aku memerintahkanmu untuk segera menggantinya. Dia benar. Kamu yang salah. Seorang manajer tata graha rendahan. Sungguh aura otoritas yang mengesankan. Kamar VIP teratas Hotel Yunding. Untuk tamu yang menginap 1 malam, tarif kamarnya mencapai puluhan ribu yuan. Mengharuskan spray diganti setiap hari. Dan harus baru. Apa kamu serius mengabaikan tugasmu? Dan membiarkan tamu tidur di spray lama? Dari mana kamu datang, wanita? Beraninya kamu menceramahiku di sini. Karena aku adalah Ibu Bei Yuandong.
Pemegang saham terbesar Hotel Yunding. Kamu, Nyonya Besar B. Pemegang saham terbesar omong kosong. Sungguh lelucon besar. Siapa yang tidak tahu bahwa Nyonya Besar B beberapa tahun terakhir ini selalu berada di luar negeri. Dasar nenek tua, mengenakan pakaian yang tidak berkelas seperti itu, dan kamu berani menyebut dirimu Nyonya Besar B. Jika Presiden B tahu, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tentu bisa memanggil B Yuandong ke sini. Aku ingin melihat bagaimana aku akan mati. Apakah Presiden B bisa kamu temui kapan saja? Kamu benar. Dia bisa menemuiku kapan saja. Presiden B, nenek tua itu datang dan mengaku sebagai ibumu. Aku baru saja akan mengusirnya. Ibu, kenapa tidak bilang kalau kamu datang? Apakah Anda benar-benar Nyonya Besar B? Jika aku memberitahumu sebelumnya, bisakah aku lihat pertunjukan bagus ini hari ini? Kamu menggunakan sprei lama alih-alih yang baru. Mengabaikan reputasi Hotel Yunding. Kamu benar-benar berani melakukan itu. Presiden B Nyonya Besar B, aku cuma ingin cepat selesaikan tugas. Agar kamu bisa melakukan daftar masuk. Reputasi Hotel Yunding dibangun di atas setiap detail kecil. Penggunaan sprei lama untuk tamu sama sekali tidak dapat diterima. Pergi ke HR untuk tindakan disipliner mengenai kelalaian tugasmu. Kamu akan dihukum sesuai kebijakan perusahaan. Presiden B, Kamu mau aku antar kamu ke sana? Nah, Lin Xiaoqiu tampil sangat baik hari ini. Lin Xiaoqiu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dipromosikan menjadi asisten manajer tata graha. Aku harap kamu akan terus berusaha untuk keunggulan dan menjunjung tinggi standar layananmu. Benarkah Presiden B? Saya pasti di masa depan akan bekerja lebih keras lagi dan tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Terima kasih Presiden B. Bibi, apakah Anda benar-benar Nyonya Besar B yang bersama Presiden B yang lama mendirikan hotel bersama dan kemudian mendirikan grup B? Apakah kalian berdua saling mengenal? Dia The film adalah was putraku. translated and Bagaimana menurutmu narrated tentang by kondisinya? M-Media. Apakah dia cukup baik untuk menjadi pacarmu? Ibu, apa yang kamu bicarakan? Xiaoqiu menantu yang kuinginkan. Jika kalian berdua cocok, besok ke kantor urusan sipil urus akta nikah kilat. Bibi Anda salah paham. Presiden B adalah bos saya. Apa salahnya jadi bos? Apa bos tidak bisa jatuh cinta menikah dan punya anak? Katakan saja padaku. Apa kamu suka orang sepertinya? Nyonya Besar B, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak ingin berkencan atau menikah sekarang. Saya akan pergi sekarang. Anak yang baik sekali. Andai saja dia bisa jadi menantuku. Pasti hebat sekali. Ini semua salahmu. Kamu nggak bisa cari orang dengan benar. Kakak Xiaoqiu, nanti siang, datang makan siang denganku di kafetaria. Apa yang enak dimakan di kafetaria? Aku akan ajak kamu makan enak. Jangan membuat masalah. Dia masih perlu memeriksa kebersihan kamar tamu sore ini. Dia perlu istirahat yang baik. Jadi kenapa? Makan tidak akan mengganggunya. Kamu bilang dia terlalu sibuk buat ditemui. Ini yang dia sibukkan. Lin Xiaoqi selalu baik kepada orang-orang dan disukai. Sekarang, dia telah dipromosikan menjadi wakil manajer Departemen Tata Graha. Semakin banyak orang menyukainya. Aku dengar, dia punya banyak pengagum sekarang. Setiap hari area penyimpanan ruang ganti dipenuhi surat cinta dan hadiah. Bagaimana kalau saya panggil wakil manajer Lin untuk melaporkan pekerjaannya kepada Anda? Biarkan dia melapor dengan benar. Jika Anda menyukainya, sukai saja dia. Kenapa sok ada yang mau dibicarakan dengannya? Di mana dia? Dia mengambil cuti sore. Dia sudah pergi. Mengambil cuti. Siapa yang menyetujuinya? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Presiden B, permohonan cutinya hanya perlu persetujuan HR. The film was translated and narrated by M-Media. Kemana dia pergi? Kencan buta. Apa? Kencan buta. Kencan buta. Dengan siapa?
Presiden Bei, Presiden Bei, bukankah ini tidak pantas bagi kita? Kamu berani mengatakan itu? Aku suruh kamu cari seseorang, kamu malah nggak bisa. Dia sedang kencan buta mencari pasangan. Bagaimana saya tahu di mana dia? Presiden Bei, kita terlihat seperti pencuri melakukan ini. Diam. Kencan butanya adalah Lee Junhan. Apakah mereka berdua sudah berkencan? Film yang tidak sempat kita tonton terakhir kali. Ayo kita tonton kali ini. Kamu mau nonton apa? Aku akan pergi membeli tiket. Saya baik-baik saja dengan apapun. Kak Junhan Anda yang putuskan. Kalau begitu tunggu aku di sini. Tidak perlu. Saya akan pergi dengan Anda. Baiklah, ayo pergi. Bioskop. Beritahu bioskop untuk membatalkan semua film hari ini. Jangan Presiden Bei, kerugiannya signifikan. Kamu tidak bisa melakukannya. Bonus akhir tahunmu. Baiklah, saya akan pergi sekarang juga. Lin Xiaoqiu, misi mendesak. Kembali ke hotel segera. Kerja lembur untuk menanganinya. Tuan Bei, misi mendesak macam apa itu? The film was Bersihkan translated kamar. and Misi narrated mendesak by adalah M. membersihkan Media. kamar. Ada apa? Apakah ada masalah? Tidak masalah. Ini. Bantu pilih pakaian untuk besok. Siapkan satu set pakaian. Saya tidak pandai memadupadankan pakaian. Kenapa tidak cari orang lain saja untuk itu? Tidak apa-apa, ikuti saja perasaanmu. Tuan Bei, saya menemukan pakaian ini. Lebih cocok dilakukan oleh istri presiden. Kalau tidak, aku akan telepon dan suruh dia balik. Saya sudah selesai membersihkan kamar Anda. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Jadi kamu lebih memilih pergi kencan buta daripada bersedia memberiku kesempatan begitu. Saya tidak mau. Bagaimana jika aku bersikeras? Tuan Bei, tolong hargai diri Anda sendiri. Jika Anda terus mengganggu saya akan mengundurkan diri. Kamu mengancamku. Kalau begitu saya resige sekarang. Maafkan aku menghormatimu. Mulai sekarang kamar Tuan Bei, saya akan suruh orang lain bersihkan. Ada apa akhir-akhir ini? Selalu merasa mual seperti ini. Tidak mungkin. Dokter, saya tidak tahu mengapa 2 hari ini. Ada apa? Saya merasa sangat tidak enak badan. Bisakah Anda meresepkan obat untuk saya dulu? Saya masih harus pergi bekerja. Anda jangan minum obat sembarangan sekarang. Anda hamil. Hamil. Anda bahkan tidak tahu Anda hamil. Nanti bawa ayah bayi itu untuk membuat berkas. Apa yang harus saya lakukan? Pembawa sial beban. Ayahmu kabur. Ibumu meninggal. Kamu hanya pembawa sial. Beban yang tidak berguna. Tidak ada yang menginginkan. Pembawa sial beban. Tanpa orang tua. Tidak tahu malu. Lin Xiaoqiu, kamu memalukan. Lin Xiaoqiu, ada apa denganmu? Saya bisa hidup tanpa suami. Tapi seorang anak membutuhkan ayah. Tuan Bei, Hei Tuan Bei, Nyonya bertanya kepada Anda. Kapan kamu temani dia coba gaun pengantin? Apa yang baru saja ingin kamu katakan?
Bukan apa-apa. Anda dan istri Anda harus mencoba gaun pengantin. Mencoba gaun pengantin apa? Nyonya berkata, dia melihat gaun pengantin yang sangat disukainya dan ingin membelinya terlebih dahulu untuk dipakai saat pertunangan. Omong kosong. Bibi, mengapa Anda di sini? Apakah Anda di sini untuk menemui Tuan Bei? Kenapa aku harus mencarinya? Aku datang ke sini khusus untukmu. Aku sedang berbelanja. Kakiku pegal karena banyak berjalan. Ayo makan bersamaku. Bibi, Anda tidak mencoba menjodohkan saya dengan Presiden Bei kan? Kamu sudah tahu niatku. Ini hanya makan. Kamu tidak keberatan kan, Bibi? Antara Presiden Bei dan saya. Itu sama sekali tidak mungkin. Dia sudah punya istri presiden. Dan saya sama sekali tidak akan pernah mengganggu hubungan orang lain. Atau menjadi pihak ketiga. Jadi, tolong berhenti mencoba menjodohkan kami. Kalau begitu kita tidak akan memanggilnya. Kamu makan saja dengan Bibi. Bibi, saya masih harus memeriksa kamar-kamar. Ini hanya makan. Tidak akan memakan banyak waktu. Ayo kita pergi. Lin Xiaoqiu bertingkah mulia di permukaan, tapi diam-diam berusaha keras untuk merebut priaku dan merendahkanku. Posisi istri presiden hanya bisa menjadi milikku. Su Qianqian. Nyonya, ada yang kamu butuh dariku hari ini. Aku dengar kau didisiplinkan oleh HR karena Lin Xiaoqiu. Dan dia di sisi lain naik ke posisi asisten manajer tata graha. Jangan sebut-sebut jalang itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan. Bonus kinerja setahunku dipotong. Itu trik lama. Terakhir kali, dialah yang menjatuhkan manajer show. Karena itu dia dipindahkan ke tata graha. Sekarang dia mengulangi trik lamanya. Aku perkirakan lain kali itu akan menjadi posisimu sebagai manajer tata graha. Apakah kau hanya akan rela berdiam diri dan melihat dia mengambil tempatmu? Orang dari pedesaan sepertinya. Apa dia pantas mendapatkan posisiku? Kalau begitu singkirkan dia. Nyonya, apakah Anda juga punya dendam padanya? Dia bahkan ingin mengambil tempatku sebagai istri presiden. Menurutmu apakah aku punya dendam? Dia berani-beraninya menggoda Presiden Bei. Manajer Liu, setelah ini selesai, aku jamin kau posisi manajer tata graha. Dan hidup tanpa kekhawatiran. Ada jamuan makan malam nanti malam yang diadakan di aula perjamuan hotel. Saat itu akan ada kekurangan staf. Jadi aku akan menugaskan Lin Xiaoqiu di sana. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di tempat kejadian, sebuah kecelakaan, bukankah itu hal yang sangat normal terjadi? Lin Xiaoqiu, noda di meja sana tidak bisa dihapus. Pergi urus itu. Baik, saya akan pergi sekarang. Lin Xiaoqiu, kau sendiri yang menyebabkan ini. Ini sepenuhnya kau sendiri. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Setelah hari ini, aku akan menjadi yang sejati, yang abadi, istri presiden. Xiaoqiu. Lampu itu akan jatuh. Cepat menyingkirlah. The film was translated Presiden and Bei, narrated by M. Media. jangan menakuti saya. Cepat panggil ambulans. Dokter, dia tidak akan matikan. Tidak, dia tidak akan. Untungnya itu tidak mengenai titik fatal. Itu hanya gegar otak ringan. Adapun yang lain, gadis yang dibawa bersamanya, dia lebih baik mati. Jangan bangun. Bagaimana keadaannya? Dia hamil. Dia pingsan karena malnutrisi dikombinasikan dengan ketakutan. Hamil. Anda mengatakan Lin Xiaoqiu sedang hamil. Ya, laporannya sudah keluar.
Formulir laporan pemeriksaan ultrasonografi. Hamil. Lin Xiaoqiu benar-benar hamil. Presiden B. Xiaoqiu. Kian, bagaimana keadaan Presiden B? Dia baik-baik saja. Baguslah. Saya akan pergi menemuinya. Dia belum bangun. Tapi dokter bilang dia sudah keluar dari bahaya. Xiaoqiu, dengan hal seperti ini terjadi, kenapa kau tidak memberitahuku? Aku bertanya padamu, siapa ayah dari anak ini? Ayah anak ini. Xiaoqiu, apakah ayah dari anak ini mencoba lari dari tanggung jawab? Aku memberitahumu, kau bahkan belum menikah. Kau tidak bisa mempertahankan anak ini. Aku akan menghubungi dokter sekarang untuk melakukan operasi pengangkatan untukmu. Kian, saya ingin mempertahankan anak saya. Anak haram. Mengapa kau mempertahankannya? Bisakah kau membiayainya? Dia bukan anak haram. Dia anak saya. Saya sudah punya pekerjaan sekarang dan gaji. Meskipun dia tidak punya ayah, saya tetap bisa membesarkannya. Tidak. Anak ini harus digugurkan. Nyonya Presiden B sudah bangun. Lin Xiaoqiu. Kamu baik-baik saja. Yuendong. Hai Yuendong. Aku hamil. Hamil. Hasil tesnya sudah keluar semua. Yuendong, aku berencana untuk memberitahumu saat kau pulang malam ini. Tapi aku tidak menyangka kecelakaan seperti ini terjadi. Tapi untungnya kau baik-baik saja. Yuendong, kau akan menjadi seorang ayah. Xiaoqiu. Yuendong, bukankah seharusnya kita mengadakan pernikahan kita lebih cepat? Kalau tidak saat perutku membesar, aku tidak akan terlihat bagus dengan gaun pengantin. Lin Xiaoqiu. Bahkan jika anakmu lahir, dia ditakdirkan untuk menjadi sepertimu, anak tanpa ayah. Manajer Lin, aku dengar istri presiden hamil. Apakah itu benar? Begitukah? Manajer Lin, jangan sembunyikan lagi dari kami. Sekarang seluruh hotel, semua orang tahu. Aku dengar suplemen nutrisi keluarga B dikirim bermuatan mobil satu persatu ke apartemen Presiden B. Mereka benar-benar menyayangi anak ini. Presiden B pewaris tunggal 9 generasi. Begitu anak ini lahir, dia akan menjadi putra sah tertua. Siapa tahu di masa depan, dia mungkin mewarisi seluruh keluarga B. Bagaimana mungkin mereka tidak menyayanginya? Benar, Manajer Lin. Sayang, jangan khawatir. Ibu sendiri juga bisa memperlakukanmu dengan sangat-sangat baik. Lin Xiaoqiu. Halo Presiden B. Tidak perlu lari. Saat kamu melihatku, Tidak, saya tidak. Presiden B, apakah luka Anda masih sakit? aku kira kamu sudah lupa. Bagaimana mungkin saya? Jika bukan, karena Presiden B hari itu, saya yang akan tertabrak. Anda adalah penyelamat saya. Jika ada apa-apa di masa depan, katakan saja. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu mentraktirku makan? The film was Apa kamu tidak akan berterima translated kasih and padaku? narrated by M Media. Mentraktirku makan. Bukan permintaan yang terlalu banyak kan?
Sama sekali tidak. Kalau begitu Presiden B, kapan Anda luang? Hari ini, aku kebetulan punya waktu sekarang. Presiden B tunggu sebentar. Kita masih ada. Upacara penandatanganan pesanan internasional. Batalkan saja. Ayo pergi. Pesanan super besar senilai 500 juta. Dia membatalkannya begitu saja. Minum-minum. Presiden B, saya tidak bisa minum alkohol. Ini pertama kalinya kita makan di luar bersama. Tidak apa-apa, hanya satu minuman. Aku akan mengantarmu pulang. Presiden B, saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. Saya akan minum segelas air putih saja nanti. Baiklah. Sepiring buah. Ternyata harganya 988. Itu terlalu mahal. Saya khawatir uang saya tidak cukup. Tidak apa-apa, aku punya kupon. Setelah menggunakan kupon, akan sangat murah, jangan khawatir. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Aku tidak makan lagi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Apa yang Anda lakukan? Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Saya tidak perlu pergi ke rumah sakit. Kamu harus pergi. Anggap ini tunjangan medical check-up yang disediakan oleh hotel untuk karyawannya. Ayo pergi. Saya benar-benar tidak mau pergi. Lepaskan saya. Suami. Suami, kenapa kau di sini? Aku baru saja berpikir untuk mengundangmu. Untuk makan malam. Bersama aku dan bayinya. Nyonya, itu Presiden B. Dia salah paham bahwa saya tidak enak badan. Dan ingin membawa saya ke rumah sakit. Suami. Ketika seorang gadis. Setelah kehamilan. Memang seperti ini. Aku sudah di rumah beberapa hari ini. Dan aku juga muntah parah. Xiao Qiu mungkin mengalami mual di pagi hari. Itu bukan hal yang serius. Kamu hamil. Aku. Hari itu Xiao Qiu. Saat dia di rumah sakit. Aku melihat laporan pemeriksaanmu. Kehamilan adalah peristiwa yang menggembirakan. Jangan khawatir. Yuan Dong kita tidak akan pernah menganiaya karyawan yang hamil. Yuan Dong, bukankah begitu? Siapa ayah dari anak itu? Ayah dari anak itu. Ayah anak ini. Apakah itu Shou Dajun yang dulu? Saat dia melecehkanmu. Benarkah? Bagaimana mungkin? Lalu siapa ayah anak itu? Anak Xiao Qiu adalah anakku. Kakak Junhan. Anak yang dikandung Xiao Qiu adalah anakku. Kakak Junhan. Apakah itu anakmu? Ya benar. Itu anakku. Kami sudah bersama sejak lama. Wajar saja punya anak kan? Kami berencana dalam beberapa hari akan mendaftarkan pernikahan kami. Lalu pulang kampung untuk menikah. Benar Xiao Qiu. Ya. Suami. Xiao Qiu. Juga seorang karyawan hotel yang luar biasa. Hei, bagaimana kalau saat dia menikah, kita juga menyumbang uang? Pada saat itu, kami akan kirim permen nikahan ke Presiden Benny dan istrinya. Xiao Qiu, jika kamu tidak enak badan, ayo kita kembali dulu. Suami. Perutku sakit. Suami. Kakak Junhan. Terima kasih. Namun, mengapa Anda di sini hari ini? Kian-Kian meneleponku dan memberitahuku tentang kehamilanmu. Dan memintaku datang ke Hotel Yondin untuk membujukmu menggugurkan anak ini. Kakak Junhan. Anak ini. Saya sama sekali tidak akan menggugurkannya. Apakah itu karena ayah anak itu? Tidak. Karena saya sudah punya anak ini, maka dia juga adalah sebuah kehidupan. Nenekku juga tidak meninggalkanku. Membesarkanku dengan susah payah. Anak ini. Tidak peduli sesulit apapun. Aku akan membesarkannya dengan baik. Xiao Qiu,
Ayo kita menikah. Anakmu adalah anakku. Kita akan membesarkannya bersama. Kak Junahan. Terima kasih. Tapi maafkan aku. Aku tidak bisa Film was menyetujui lamaranmu. translated and Lalu siapa narrated ayah by anak M itu? Media. Bisakah kamu memberitahuku? Jangan khawatirkan dia. Meskipun dia hanya anakku sendiri, aku tetap bisa merawatnya dengan baik. Pria tidak bertanggung jawab itu. Siapa sebenarnya dia? Aku akan membuatnya bertanggung jawab. Dia dan aku. Itu hanya kecelakaan. Kecelakaan bukanlah alasan. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menjadi ibu tunggal? Kak Junahan. Terima kasih. Tapi aku sudah memutuskan untuk melahirkannya. Aku tidak akan menyesalinya. Chiokyu, apakah kamu belum mengerti perasaanku? Mengapa? Apakah kamu tidak mau memberiku kesempatan? Karena kamu tidak mau kembali ke villa. Kalau begitu aku akan datang. Malam ini, aku harus menjatuhkanmu. Selera macam apa? Sampai-sampai menyukai jenis aroma sabun mandi murahan ini. Suami, kamu pasti sangat tidak nyaman kan? Biar aku bantu buka kancing bajumu, agar lebih lega. Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu lagi. Apa yang Lin Xiaoqiu ramuan gunakan untuk memikatmu? Tidak peduli apapun, selama aku bisa tidur dengannya malam ini. Setelah aku hamil anak keluarga B, bahkan jika itu Lin Xiaoqiu, dia tak bisa buat masalah. Sayang, aku Lin Xiaoqiu. Kenapa kamu di sini? Sayang, aku dengar kamu mabuk. Jadi aku datang untuk menjagamu. Keluar. Sayang, Aku bilang. Keluar. mabuk sekali, tapi kamu masih tidak mau menyentuhku. Lin Xiaoqiu, ini semua salahmu. Halo, saya ingin Lin Xiaoqiu mati. Mati malam ini. Presiden Bei, saya baru saja mendengar Nyonya di telepon mengatakan, Apa yang dia katakan sekarang? dia bilang dia ingin Lin Xiaoqiu mati. Mati malam ini. Apa yang kamu katakan? Sekarang ayahmu juga tahu aku hamil. Jika aku tinggal di hotel lebih lama lagi, aku akan ketahuan cepat atau lambat. Aku akan mengundurkan diri besok pagi-pagi sekali. Setelah ibu menemukan tempat baru dan pekerjaan baru, aku akan cari uang untuk membesarkan Emo. Lin Xiaoqiu. Kamu tidak di asrama, di mana kamu? Aku di luar. Malam ini aku. Aku melihatmu. Jangan bergerak dari sana. Hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Bei Anda baik-baik saja. Lin Xiaoqiu. Bekas luka ini. Kamu harus menyelamatkannya. Dia juga hamil. Hati-hati. Jangan khawatir Presiden B. Kami akan pakai semua cara untuk menyelamatkannya. Bagus. Sedang menjalani operasi. Kamu sudah bangun. Apakah ada yang tidak nyaman?
Dari mana bekas luka di punggungmu itu berasal? Bekas luka? Bekas luka apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu masih ingin menyembunyikannya dariku. Aku melihatnya. Kamu punya bekas luka di bahumu. Kenapa kamu bilang tidak punya bekas luka saat aku bertanya padamu hari itu? Itu hanya bekas luka. Apakah perlu dilaporkan kepada Presiden B? Bekas luka tidak perlu dilaporkan kepadaku. Tapi, hari itu di pondok pedesaan. Hari itu hanya kecelakaan. Aku tidak butuh kamu bertanggung jawab. Jadi, orang yang bersamaku hari itu, benar-benar kamu. Bukan Sukian-kian. Kamu dan Kian-kian. Bukankah kalian sudah saling kenal sejak lama? Dia datang kepadaku dengan Liontin Gyuk itu. Mengaku dia bersamaku hari itu. Liontin Gyok. Liontin Gyok apa? Kamu. Bahkan tidak melihat Liontin Gyuk yang kutinggalkan untukmu. Aku pulang dan ganti baju hari itu. Aku tidak melihat Liontin Gyok apapun. Apakah kamu mengatakan Kian-kian mengambil Liontin Gyokmu dan mengatakan hari itu dia yang bersamamu? Ya. Kalau begitu, anak di perutmu. Aku tahu intuisiku. Tidak salah. Orang yang bersamaku hari itu, benar-benar kamu. Bi Yuandong. Apa kamu bodoh? Kamu nggak bisa kenali orang dengan benar. Aku salah. Tapi aku bersumpah. Aku nggak pernah sentuh Sukian-kian. Jika kamu tidak percaya padaku, Aku percaya padamu. Lalu Kian-kian. Wanita itu benar-benar jahat. Aku curiga jatuhnya lampu gantung sebelumnya. Dan kecelakaan mobil ini. Semuanya diatur olehnya. Bagaimana mungkin? Dia dan aku tumbuh besar bersama. Kamu anggap dia seperti saudara. Tapi dia belum tentu begitu padamu. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya lagi. Berkesempatan menyakitimu dan anak itu. Presiden Bei, Sukian-kian pagi-pagi ke hotel buat masalah. Dia bilang mau menikah sama Anda hari ini. Ayo pergi. Mari kita lihat bagaimana dia membuat masalah. Yuandong. Hai Yuandong. Aku hamil anakmu. Jika kamu tidak menikahiku hari ini, aku akan menggugurkannya. Kamu bilang kamu hamil. Baiklah. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Untuk melihat apakah kamu benar-benar hamil. Dialah yang menggodamu. Lin Xiaoqiu. Dasar rubah berwajah Jiao. Semuanya kemarilah dan lihat. Semuanya kemarilah dan lihat. Wanita ini Lin Xiaoqiu. Untuk menaiki tangga sosial. Dia bahkan berani naik ranjang presiden. Kasihan aku mengandung anak keluarga B. Dan masih diusir keluar oleh mereka. Aku tidak mau hidup. Sukian-kian. Sudah waktunya sandiwara ini berakhir. Bei Yuandong. Apakah kamu sudah melupakan Liontin Gyok ini? Dulu kamulah yang mengatakan, kamu akan bertanggung jawab padaku. Dan beginikah caramu? Bertanggung jawab padaku sekarang. Aku ingin menikahimu. Aku ingin menjadi istri presiden. Orang hari itu bukan kamu. Kamu mengambilnya. Dan menyamar sebagai Xiaoqiu. Dan bahkan demi gelar istri presiden. Kamu sengaja mencoba menyakitinya. Itu Liontin Gyok leluhur keluarga Bei. Tapi kamu tidak pantas memilikinya. Kembalikan padaku. Aku adalah istri presiden. Kenapa? Bukankah kita tumbuh bersama sejak kecil? Bukankah kita adalah saudara terbaik? Kakak yang baik. Lin Xiaoqiu.
Kamu menggoda priaku, kekayaan dan kemuliaanku. Segalanya bagiku, kekayaan dan kemuliaan. Apakah itu lebih penting daripada persaudaraan di antara kita? Kekayaan dan kemuliaan tidak penting. Mungkin di pedesaan. Tinggal di rumah bobrok kubis putih lebih penting. Aku jelas-jelas akan menjadi istri presiden. Mengapa kamu merebut segalanya dariku? Lin Xiaoqiu, aku akan melawanmu sampai mati. Tangkap dia. Presiden Bei, bagaimana kita harus menanganinya? Panggil polisi dan biarkan hukum menghukumnya. Ayo pergi. Pergi. Lin Xiaoqiu, aku membencimu. Kamu merebut segalanya dariku. Segalanya bagiku. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu. Su Qianqian tidak hamil. Xiao Qiu adalah orang yang selama ini kucari. Lagi pula, dia hamil. Itu anak dari keluarga Bi kita. Itu luar biasa. Aku tahu itu. Pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Xiao Qiu, kamu benar-benar sudah menjadi menantuku. Xiao Qiu, maafkan aku. Karena membiarkanmu menderita begitu lama, aku akan menggunakan segalanya untuk mencintaimu dan The melindungimu. film was translated and narrated by M Media. Menikahlah denganku. Apakah itu baiklah?